Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Apakah kalian sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Masih semangat kalian? Alhamdulillah. Apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Kenapa? Kenapa? Baik, kita doakan bersama-sama ya. Semoga cepat sembuh ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar IPAS bab 4 tentang berkenalan dengan bumi kita. Oke, bagian perubahan cuaca di bumi tentang siklus air. Nah, supaya pelajaran hari ini berjalan lancar, berjalan dengan baik, tidak ada halangan, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Oke, sebelum kita mana bisa yang isi doanya sekarang yuk. Siap, berdoa mulai. Baiklah, sebelum kita melangkah ke pelajaran yang seru, sebelum mau bertanya dulu. Boleh sebelum bertanya? Boleh. Gimana sih kalian tinggal? Bumi. Oke. Kalian tahu penampakan alam? Tahu. Penampakan alam itu ada dua ya. Ada penampakan alam yang di daratan, ada penampakan alam yang di penampakan alam di daratan apa saja ya? Dataran tinggi. Oh iya. Perbukitan. Iya. Kalau perairan apa saja? Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar kalian nanti setelah selesai pembelajaran bisa memahami tentang proses terjadinya siklus air. Iya, kalian sudah tahu siklus air? Sudah pernah ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 4. Nah, sekarang di kelas 5 juga ada pembelajaran siklus air. Nah,
Nah, si huruf A itu memiliki 4 tahap, walaupun sebetulnya ada 5 tahap. Yang 2 sama, tahapan yang 2 ini sama ya. Nanti kalian tahu, oke? Nah, sebelum kalian mempelajari materi lebih dalam, bagaimana kalau kita sekarang nyanyi dulu? Oke, nyanyi dulu ya. Oke, sebentar ya. Semuanya berdiri ya. Silakan duduk kembali. Tadi sudah lihat semuanya? Lalu sungai dan danau disebut apa? Evaporasi. Kalau menjadi awan disebut kondensasi. Menjadi hujan disebut precipitasi. Meresap ke dalam tanah infiltrasi. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih jelas dan lebih paham, setelah tadi kalian bernyanyi ya, sekarang kita lihat video berikut ini ya, materi IPAS tentang perubahan cuaca di bumi. Perhatikan baik-baik ya. Nanti kalau ada yang penting dicatat ya. Baik. Halo teman-teman semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya. Oh ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5 bab 4. Ayo berkenalan dengan bumi kita. Lanjutkan ke perubahan cuaca di bumi. Perubahan kondisi lingkungan tempat tinggal kita adalah salah satu contoh perubahan di permukaan bumi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama, teman-teman. Tapi ternyata bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Salah satunya yaitu perubahan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan di rumah kalian tidak terjadi hujan. Itu ya teman-teman, maksudnya cuaca itu adalah perubahan pada saat atau waktu dan tempat tertentu. Itu terjadi sangat cepat sekali. Lalu ini teman-teman, hujan merupakan fenomena alam yang sangat
sering kita dengar, dan teman-teman pasti tidak asing ya dengan hujan. Ternyata hujan itu adalah salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air, teman-teman. Lalu apakah itu siklus air? Teman-teman ada yang tahu? Ya, coba kita cek ya apakah jawaban kalian benar. Ternyata siklus air yaitu proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah siklus air, teman-teman. Mulai dari gambar pertama, 2, 3, lalu ke 4. Kita akan membahasnya satu persatu, teman-teman. Dari ini gambar yang nomor 2. Ini kira-kira gambar apa, teman-teman? Iya, pintar sekali. Ini adalah gambar air yang menguap ya, teman-teman, karena sinar matahari. Ini gambar nomor 2 disebut dengan proses apa? Ya, ini namanya adalah evaporasi atau penguapan, di mana air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari, teman-teman. Nih ya, jadi air yang menguap, lalu terjadilah peristiwa yang nomor 3 ini, teman-teman, disebut dengan peristiwa kondensasi atau pengembunan, yaitu uap air berasal dari proses evaporasi dan transpirasi berubah menjadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena terbawa angin. Oh ya teman-teman, transpirasi itu adalah peristiwa penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Tadi kalau evaporasi itu kan penguapan dari air laut, sungai, dan danau ya teman-teman. Tapi kalau transpirasi itu adalah penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Tuh disebut dengan peristiwa kondensasi atau pengembunan. Ini ya teman-teman terjadi di sini. Lalu proses yang selanjutnya atau ini gambar yang ini apa teman-teman? Gambar hujan. Ya, ini disebut dengan peristiwa presipitasi, yaitu proses turunnya air awan menuju bumi atau biasa disebut dengan peristiwa hujan. Lalu proses yang selanjutnya ini teman-teman, gambar nomor 1 ini terlihat bahwa dari air hujan itu mengalir ke permukaan bumi, itu disebut dengan peristiwa apa teman-teman? Iya, infiltrasi atau disebut juga sebagai peristiwa penyerapan, yaitu air hujan yang turun ke bumi akan mengalir ke sungai, danau, lautan hingga samudra serta akan terserap ke tanah. Ya teman-teman, jadi dari yang pertama tadi menguap, lalu kondensasi membentuk awan, lalu akan terbang ke daerah yang lebih tinggi karena terbawa angin, lalu setelah itu akan turun hujan, dan yang terakhir itu adalah penyerapan, baik itu penyerapan ke sungai, mengalir ke sungai, danau, laut, atau bahkan samudra, juga akan menyerap ke tanah teman-teman, yang akan digunakan sebagai bahan minum atau nutrisi untuk tumbuh-tumbuhan. Itu ya teman-teman, siklus dari air. Ada 4 proses yang perlu kalian ingat. Sampai sini paham? Ya, bagus sekali. Guru juga punya sesuatu. Ini namanya diorama siklus air. Baiklah anak-anak, inilah yang disebut diorama siklus air. Ada matahari, ada laut, ada sungai, ada awan, ada hujan, kemudian ada tanah dan hutan. Matahari menerangi bumi, sehingga air laut dan air sungai yang terkena panas matahari akan menguap. Penguapan ini disebut evaporasi, yang akhirnya membentuk awan.
Awan ini akan berkumpul dan membentuk awan yang hitam yang disebut mengalami proses pengembunan. Proses pengembunan ini sama dengan kondensasi. Setelah awan ini hitam, tebal, tidak mampu menampung embun, sehingga embun ini akan jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi berupa air hujan atau yang disebut hujan. Hujan atau disebut pula mengalami proses presipitasi. Air hujan ini akan jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah yang disebut infiltrasi. Sebagian air mengalir ke sungai dan mengalir ke laut. Yang mengalir ke sungai dan ke laut, yang begitu seterusnya, kemudian mengalami penguapan, pengembunan, kembali lagi ke bumi, meresap ke dalam tanah, begitu seterusnya. Dan itulah yang disebut siklus air. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Saatnya sekarang Guru akan membagikan LKPD. Oke, sebelum Guru membagikan LKPD, Guru mau bertanya dulu. Ini yang paling depan kelompok apa? Kelompok laut. Yang kedua kelompok apa di sini? Yang ketiga kelompok apa? Yang keempat kelompok apa? Baik, Guru akan bagikan LKPD-nya ya. Nah, ini adalah LKPD. Nanti kalian kerjakan bersama-sama, diskusikan. Nah, jangan lupa diberi nama kelompoknya ya. Dikerjakan, tulis yang rapi. Ya. Tulis yang rapi. Yuk, kerjakan bareng-bareng ya. Diskusikan. Nanti kalau ada kesulitan kalian boleh bertanya ya. Oke. Tulis sama kelompoknya. Kelompok hujan ya, bagus, pintar. Jangan lupa, Mas, pakainya pulpen ya, jangan pakai pensil. Lupa ya. Pakai lupa. Kelas 5, kalau kelas 1 boleh pakai pensil ya. Ini kelompok apa? Laut. Saya kira kelompok awan. Laut ya. Di sini kelompok. Jangan lupa nama anggotanya ya. Ya. Ayo, pintar ya.
Bagaimana? Sudah selesai anak? Bapak tunjukkan kelompok satu mana? Oh iya, bagus banget. Punya kelompok satu. Iya. Kelompok dua mana? Oh iya, kelompok dua juga bagus. Kelompok tiga sudah selesai? Sudah bagus banget. Nah. Kelompok mana? Nah, sudah selesai semuanya ya? Lembaran KPD-nya mana? Selesai semuanya ya? Coba kelompok tiga maju ke depan untuk mempresentasikan. Yuk. Kelompok tiga akan mempresentasikan, yang lain mendengarkan ya. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat diorama siklus air? Kardus, kertas gambar, pensil, gunting, kertas origami, dan lem. Sebutkan 4 urutan langkah siklus air. Membuat pola gambar atau membuat bentuk. Menggunting pada pola bentuk, lalu tempelkan ke kardus atau kertas gambar menggunakan lem. Dihiasi, lalu pembuatan siklus air sudah selesai. Oh ya, pinter. Nah, Tuliskan 3 jenis komponen yang terdapat di bumi: atmosfer, litosfer, hidrosfer. Apa yang disebut atmosfer, litosfer, dan hidrosfer? Atmosfer sama dengan udara, litosfer daratan, hidrosfer perairan. Nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Jelaskan, susunlah gambar atau puzzle dan berilah tabel pada setiap proses yang terjadi pada siklus air berikut ini. Inilah teman-teman hasil puzzle yang kami buat. oh ya, tepuk tangan dong. Bapak mungkin kita jelaskan ini siklus airnya bagaimana, Mbak? Matahari menyinari bumi, sungai dan laut terkena sinar matahari lalu menguap yang disebut evaporasi. Lalu uap naik ke langit yang tinggi dan menjadi awan putih, kemudian menggumpal menjadi awan hitam yang disebut kondensasi. Setelah kondensasi, awan hitam sudah tidak kuat karena sudah cukup berat, akhirnya turun titik-titik air dan jatuh ke bumi yang disebut hujan atau presipitasi. Kemudian air hujan turun ke tanah, sungai, dan laut. Ada yang diserap oleh tanah dan ada yang mengalir ke sungai atau ke laut, meresap ke dalam tanah disebut infiltrasi. Kemudian yang jatuh ke sungai dan ke laut aman menguap lagi. Inilah proses siklus air yang saya jelaskan ya teman-teman. Ya. Tepuk tangan. Dari apa yang sudah kalian kerjakan, apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau jelas? Silakan. Saya Bu. Oh iya, apa Mas? Dampak positif dari perubahan cuaca apa ya Bu? Dampak positif dari perubahan cuaca apa ya? Siapa yang bisa jawab ya? Masih ingat? Saya Bu. Ya, apa? Dampak positif dari perubahan cuaca adalah
Iya, dampak positifnya siklus air akan tetap terjaga. Ketersediaan air akan tetap terjaga apabila kita selalu menjaga lingkungan sekitar. Dengan cara menanami hutan kembali, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman di lingkungan sekitar, gitu ya? Ya. Miss? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, sini dulu, apa banyak? Presipitasi itu apa ya? Presipitasi apa ya, Bu? Oh, tadi di sini ada ya, presipitasi ya? Oh iya, siapa yang tahu ya? Presipitasi apa ya? Ada yang tahu? Saya. Ya, apa Bana? Bana lagi. Bang Anda, ayo. Presipitasi adalah proses terjadinya turun hujan atau jatuhnya Detik-detik air ke bumi ya. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan atau turunnya titik-titik air ke bumi, baik itu yang berbentuk cair maupun yang berbentuk beku atau padat. Yang berbentuk padat apa? Yang berbentuk padat, air yang padat jatuh ke bumi namanya hujan apa? Atau hujan salju. Baik, masih ada lagi yang bertanya? Tidak, ada semuanya ya? Oke, kalau sudah semuanya, dulu ulang kembali bahwa ini adalah siklus air buatan kelompok 3, bahwa matahari menerangi bumi, laut, sungai, danau, dan lain sebagainya, sehingga air laut, sungai, dan danau yang terkena panas matahari akan menguap, membentuk awan. Nah, penguapan ini disebut evaporasi. Kemudian membentuk awan mengalami proses pengembunan yang disebut kondensasi. Air embun yang tebal jatuh ke bumi menjadi titik-titik air kecil yang jatuh ke bumi disebut hujan atau mengalami proses apa? Presipitasi. Jatuh ke bumi meresap ke dalam tanah disebut infiltrasi. Dan jatuh ke sungai dan ke laut kembali lagi menguap, begitu seterusnya tiada henti. Itulah yang disebut proses siklus air. Jelas semuanya? Baik, kalau sudah jelas, kali ini saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi. Siap ya? Siap. Bagikan soalnya, oke? Oke. Waktunya hanya 7 menit ya. 10 soal. Waktunya hanya 10 menit. Tolong buku paketnya tutup dulu ya, Nana. Ayo segera diberi nama dan nomor absen. Waktunya hanya 7 menit ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Video kali ini akan membahas soal-soal IPA bab 4 dengan judul Berkenalan dengan Bumi Kita. Ayo simak dengan seksama videonya. Air yang ada di bumi mengalami peredaran siklus. Peristiwa tersebut menyebabkan jumlah air di bumi menjadi. Jawabannya adalah JE, relatif tetap. Tahapan dalam siklus air yang ditunjukkan oleh nomor 1 pada gambar yaitu, jawabannya adalah evaporasi. Proses perubahan uap air menjadi benda cair pada siklus air disebut. Jawabannya adalah dekondensasi. Air hujan yang jatuh bumi meresap ke dalam tanah. Proses tersebut dinamakan. Jawabannya adalah infiltrasi. Air yang ada di sungai,
danau, dan laut menguap karena pengaruh sinar matahari pada siklus air. Peristiwa tersebut dinamakan. Jawabannya adalah evaporasi. Apa yang dimaksud dengan siklus air? Jawabannya adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Mengapa siklus air dianggap penting bagi kehidupan di bumi? Jawabannya adalah karena siklus air menjaga suplai air bagi makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan awan dalam konteks siklus air? Jawabannya yang tepat adalah kumpulan butiran uap air di atmosfer. Peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi dinamakan. Jawaban tepat adalah presipitasi. Semoga bermain EvoX. Sampai jumpa, terima kasih. Sudah selesai semua anak-anak? Kalau sudah kumpulkan sekarang, ayo sini kumpulkan ke depan. Alhamdulillah pelajaran kali ini telah selesai. Supaya kalian tetap ingat, tetap paham dan mudah gampang lupa. Yuk kita nyanyi dulu bareng-bareng ya. Yuk berdiri semuanya. Siklusnya
Saatnya untuk berdoa.